Saya akan berbicara dari 3, 2, 1. Hal yang merugikan dari tim proposisi adalah mereka percaya bahwa orang tua anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Keyakinan ini, meskipun tampak berpihak pada perkembangan anak, justru menjadi bumerang pada argumen mereka sendiri di Dewan Juri yang terhormat. Di sini, kami memiliki pembuktian mengapa itu tidak benar dan akan memenangi debat pada pagi hari ini. Satu hal definisi sebelum saya memasuki sesi debat yaitu adalah orang tua dengan kelas menengah. Orang tua dengan kelas menengah merupakan orang tua yang memiliki standar upah kerja rata-rata untuk menghidupi keluarganya di batas normal. Mereka tentunya belum tentu mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya di bidang skala internasional seperti sekolah internasional atau bahkan membiayai pendidikan les dari anaknya. Selanjutnya adalah sanggahan. Tiga sanggahan utama sebelum saya memasuki pokok perdebatan pada perdebatan pagi hari adalah yang pertama, prioritas pendidikan. Tim proposisi mengklaim bahwa prioritas pendidikan generasi berikutnya adalah keharusan moral Dewan Juri yang terhormat. Namun, fokus mereka pada sini sebagai satu-satunya atau prioritas utama mungkin mengabaikan pentingnya keseimbangan dalam pendidikan. Pendidikan yang komprehensif harus mencakup sains, matematika, humanera, dan seni untuk memastikan perkembangan individu yang holistik dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata nantinya. Mengabaikan sains atau bidang lain demi seni dan menghambat kemajuan teknologi dan inovasi yang juga penting untuk kesejahteraan manusia. Tentunya hal ini juga tidak bisa didapatkan hanya dalam pendidikan formal saja Dewan Juri tempat. Yang kedua adalah masa depan seni dan pekerjaan tradisional. Meskipun tim proposisi benar bahwa industri seni berkembang dan ada peningkatan apresiasi terhadap estetika, ini tidak berarti bahwa seni harus menjadi salah satunya fokus atau bahkan pekerjaan tradisional seperti yang usang dalam jurusan tempat. Banyak pekerjaan tradisional yang masih dibutuhkan dan penting untuk fungsi masyarakat. Selain itu, banyak bidang pekerjaan baru yang muncul dan membutuhkan kombinasi keterampilan dari berbagai disiplin, termasuk kombinasi antara seni dan sains Dewan Juri yang terhormat. Mengklaim bahwa pekerjaan tradisional menjadi langka karena masalah global dan kemajuan teknologi adalah penyederhanaan yang berlebihan Dewan Juri atau oversimplifikasi. Sebaliknya, jenis pekerjaan yang dibutuhkan mungkin berubah Dewan Juri terhormat, tetapi kebutuhan akan tenaga kerja tetap ada. Sehingga itu, jika kita kembali ke jalan realistis Dewan Juri terhormat, tentunya stabilitas pada kehidupan seorang seniman perlu ditanyakan kembali. Di sini, kami bukan mengatakan bahwa seniman berbakat tidak bisa menjadi sukses di realitas sekarang. Namun, jumlah seniman dengan berlabel bakat tentunya sudah banyak, sehingga kita bisa mencapai ke satu titik pemahaman di bahwa tidak semua seniman akan mencapai kesuksesan finansial yang besar, dan penting untuk memberikan pandangan yang realistis kepada anak-anak tentang tantangan ini. Membandingkan seni dengan pekerjaan kantor atau PNS sebagai superior adalah pandangan sempit atau oversimplifikasi Dewan Juri Hormat. Setiap jalur karir memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Terlebih, pelabelan seorang anak dengan bakat seni merupakan tindakan yang subjektif dikarenakan tentunya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap seni. Masuki pada argumentasi debat utama, di sini kami memiliki tiga argumen yang padat, singkat, dan jelas mengapa kami layak untuk mengenangi debat pada pagi hari ini. Yang pertama, pendidikan seimbang dan perkembangan holistik. Dewan Juri yang terhormat, orang tua memiliki kewajiban fundamental untuk menyediakan pendidikan yang seimbang dan komprehensif bagi anak-anak mereka, bukan semata-mata memfokuskan pada satu bidang seni saja. Di era digital dan global yang terus berkembang pesat ini, keterampilan dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, matematika atau STEM menjadi sangat krusial. Bidang-bidang ini merupakan fondasi utama bagi inovasi, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Mengabaikan atau mengesampingkan mata pelajaran penting ini demi seni semata dapat berisiko besar Dewan Juri yang terhormat. Karena hal tersebut berpotensi untuk menghambat kemampuan anak untuk bersaing secara efektif di pasar kerja di masa depan, yang semakin bergantung pada kemajuan teknologi dan keahlian di bidang-bidang tersebut. Lebih lanjut, pendidikan yang seimbang membekali anak dengan keterampilan hidup universal yang tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja. Keterampilan seperti berpikir kritis, analitis, adaptif, dan juga permasalahan sosial adalah fondasi esensial untuk kesuksesan di aspek kehidupan. Bahkan dalam bidang seni itu sendiri, misalnya dalam manajemen proyek seni, pemasaran atau beradaptasi dengan tren asli baru. Selain itu, pengembangan potensi luas anak adalah aspek penting dari pengasuhan. Anak-anak memiliki beragam potensi yang mungkin belum sepenuhnya terungkap di usia muda di Indonesia, sehingga pelabelan bakat kepada anak di usia muda merupakan suatu hal yang impulsif dan judi terhormat. Membatasi fokus hanya pada satu seni dapat secara tidak sengaja menutup pintu bagi penemuan bakat atau minat lain yang mungkin juga kuat atau bahkan lebih cocok memuaskan bagi anak tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, orang tua seharusnya mendorong eksplorasi di berbagai bidang untuk membantu anak menemukan di mana mereka benar-benar dapat berkembang, di mana mereka benar-benar mendapatkan passionnya, di mana mereka benar-benar mendapatkan apa yang dia sukai. Kedua adalah realitas pasar kerja dan keberlanjutan ekonomi. Kompleksitas ekonomi dan pasar kerja sebagai alasan kuat untuk pendidikan yang seimbang dengan judul. Meskipun industri kreatif terus berkembang, stabilitas karir di bidang seni seringkali tidak terjamin dan sangat kompetitif. Banyak seniman profesional menghadapi tantangan besar dalam menghadapi penghasilan yang tidak konsisten dan juga bermadai.
Padahal orang tua memiliki tanggungan atau memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka memiliki dasar yang kuat menuju kemandirian finansial. Oleh karena itu, pendidikan yang lebih luas termasuk keterampilan di bidang STEM atau bisnis dan membuka lebih banyak pintu peluang bagi karir yang menawarkan stabilitas dan juga keamanan finansial lebih besar. Ini bukan berarti mengesampingkan seni, melainkan mengintegrasikannya dengan keterampilan lain untuk membentuk individu yang serbaguna dan mudah beradaptasi dengan pasar kerja. Faktanya, nilai interdisipliner menjadi sangat krusial. Keberhasilan di masa depan seringkali terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin. Contohnya Dewan Cerita, bisa kita bayangkan bersama. Seorang seniman juga memiliki pemahaman bisnis atau teknologi yang jauh lebih mudah beradaptasi dan berinovasi di pasar yang dinamis, menciptakan peluang baru yang mungkin tidak tersedia dan hanya berfokus pada bidang satu bidang saja. Yang ketiga adalah otonomi anak dan kebahagiaan sejati. Dewan Juri yang terhormat, perhatian pada anak-anak untuk memilih dan pentingnya kebahagiaan sejati yang bersumber dari pilihan mereka sendiri. Seringkali bakat awal tidak selalu sama dengan gairah seumur hidup. Dewan Juri Terhormat, seorang anak mengklaim atau menunjukkan bakat di bidang seni, namun bisa jadi tidak memiliki minat mendalam atau keinginan untuk menjadi seni sebagai pusat hidup mereka. Dorongan berlebihan untuk memaksimalkan potensi dalam satu bidang tertentu justru bisa merampas kebahagiaan intrinsik dari aktivitas tersebut. Lebih lanjut, tekanan dan kesejahteraan mental menjadi perhatian serius Dewan Juri. Dorongan berlebihan ini dapat menciptakan tekanan luar biasa pada anak, berpotensi menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan burnout. Kebahagiaan sejati justru timbul dari perasaan yang memiliki kendali atas pilihan hidup seseorang dan kesempatan tidak mengajar berbagai minat, bukan hanya yang ditentukan oleh bakat saja. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi fasilitator, bukan penentu. Orang tua seharusnya memfasilitasi penemuan diri anak, mendukung eksplorasi mereka di berbagai bidang, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mereka tidak seharusnya secara eksklusif menentukan jalur hidup anak berdasarkan satu bakat semata. Kebahagiaan dan kesuksesan anak akan menjadi keberlanjutan jika didasarkan pada pilihan dan motivasi internal mereka sendiri. Saat bangga berada di tim oposisi. Terima kasih.